Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Fuad dari Departemen Pengembangan Ilmu Akuntansi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung. Pada e-learning perdana kali ini, saya akan membahas mengenai siklus akuntansi yang ada pada mata kuliah praktikum akuntansi dasar. Langsung saja, apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Tujuan dalam siklus ini adalah untuk memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yaitu tahapan pertama adalah identifikasi dan pencatatan, kemudian penjurnalan. Dari penjurnalan kita memposting ke buku besar, kemudian dari buku besar ini menghasilkan neraca saldo, dan selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, dari neraca saldo setelah disesuaikan ini menghasilkan sebuah laporan keuangan yang nantinya akan ditutup menggunakan jurnal penutup. Tahapan pertama adalah identifikasi dan pencatatan. Kegiatan identifikasi dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, dan bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Setelah tahap identifikasi dan pencatatan, maka selanjutnya adalah penjurnalan. Jurnal adalah alat yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urut waktu terjadinya transaksi, dengan menunjukkan akun yang didebit dan akun yang dikredit, beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan sebelum dicatat ke buku besar maka dicatat ke dalam jurnal terlebih dahulu. Oleh karena itu, buku jurnal juga bisa disebut dengan buku catatan pertama. Dalam buku jurnal ini terdapat 5 jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan yang terakhir adalah jurnal umum. Jurnal penjualan adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagang secara kredit. Yang kedua adalah jurnal pembelian, adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagang ataupun barang bukan dagangan seperti perlengkap yang dibeli secara kredit. Sehingga untuk transaksi jurnal pembelian yang ada pada jurnal pembelian adalah transaksi pembelian barang dagang secara kredit, transaksi pembelian perlengkapan secara kredit. Yang ketiga adalah jurnal pengeluaran kas. Adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau pembayaran secara tunai.
Transaksi yang termasuk dalam pengeluaran kas adalah pembelian secara tunai, pembayaran atas pelunasan utang dagang, retur penjualan, pembayaran beban, dan pengambilan uang tunai untuk pribadi atau sering disebut dengan price. Yang keempat adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas secara tunai dari berbagai sumber, sehingga transaksi yang ada pada penerimaan kas adalah penjualan tunai, transaksi penerimaan pelunasan piutang, retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Yang terakhir adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam 4 buku jurnal lainnya, yaitu buku jurnal penjualan, pembelian, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Yang artinya bahwa terdapat beberapa transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam 4 buku jurnal khusus tersebut, sehingga harus dicatat dalam jurnal umum. Transaksinya adalah transaksi retur pembelian secara kredit dan retur penjualan secara kredit. Sebagai contoh di sini ada PT Perambutan menjual barang dagang sebesar 5 juta kepada PT Semangka dengan nomor faktur 231 tanggal 1 Januari 2019 dengan termin 2/10/N30. Di sini kita mencatat sebagai PT Semangka. Jadi untuk jurnalnya adalah pembelian, debit dan kreditnya hutang dagang sebesar 5 juta. Nah, di sini untuk jurnal khusus pembeliannya adalah yang pertama kita mencatat tentu tanggal 1. Nomor fakturnya adalah 231 dan keterangannya adalah PT Rambutan. Karena di sini kita kan sebagai PT Semangka melakukan transaksi pembelian dari PT Rambutan, sehingga di sini untuk keterangannya ditulis dengan PT Rambutan. Untuk terminnya adalah 2/10 dan N30, yang artinya bahwa ketika pelunasan dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, maka memperoleh potongan harga sebesar 2% dan jatuh tempo pada 30 hari setelah transaksi pembelian. Nah, di sini kan pembelian secara kredit berarti menghasilkan sebuah hutang yang dimiliki oleh PT Semangka. Jadi, di sini PT Semangka juga harus mencatat buku pembantu hutang. Di sini ada tabel buku pembantu hutang. Nah, di sini kan yang pertama juga mencatat nama PT Rambutan. Terus di sini juga ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, terus ada saldo. Saldonya ini ada saldo debit dan saldo kredit. Di sini kan tanggal 1 Januari kan PT Semangka melakukan transaksi pembelian secara kredit kepada PT Rambutan sebesar 5 juta, sehingga PT Rambutan ini mempunyai hutang sebesar 5 juta. Keterangannya adalah dengan diisi dengan nomor faktur 231 dan untuk referensinya diisi JPB 1, yang artinya bahwa si hutang ini diperoleh dari transaksi dari jurnal pembelian, yaitu sebesar kredit sebesar 5 juta dan saldo kreditnya 5 juta. Soalnya hutang bertambah itu kan berada di kredit, jadi di sini untuk saldo hutangnya berada di kredit sebesar 5 juta. Yang kedua adalah posting.
setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal akuntansi, kemudian akuntan memindahkan semua transaksi ke buku besar yang dinamai dengan posting. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi jurnal tersebut. Nah, di sini sebagai contoh, di sini adalah buku besar dari kas. Nah, di sini saldo awal kas perusahaan sebesar 500. Nah, pada tanggal 5 di sini perusahaan mengeluarkan kas sebesar 300.000 yang diperoleh dari jurnal pengeluaran kas sebesar 300.000. Sehingga untuk saldo kas pada tanggal 5 adalah sebesar 200.000. Nah, dari setelah semua akun jurnal dimasukkan ke buku besar, nanti dari buku besar ini kita jadikan satu untuk menghasilkan neraca saldo seperti ini. Nah, ini neraca saldo nanti untuk kas bisa dipindahkan di sini. Untuk saldonya itu pada akhir periode. Nanti nanti ada transaksi Januari, sehingga nanti yang dicatat itu adalah saldo akhir pada tanggal 31 Januari. Nanti dipindahkan ke neraca saldo di sini. Itu nanti akan semua akun dipindahkan ke dalam neraca saldo, yaitu ada akun penjualan, akun kas, piutang, persediaan. Di sini kan neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening buku besar pada periode tertentu. Dalam penuliskan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan. Nah, ini kan nanti disatukan. Jadi nanti ditulis dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Jadi nanti antara saldo kredit dan debit pada neraca saldo itu jumlahnya harus sama, harus balance. Maka apabila terjadi tidak balance atau tidak sama antara debit dan kredit pada neraca saldo, maka seorang akuntan harus mengecek kembali semua transaksi yang ada pada buku besar. Apakah ada yang salah dalam pencatatannya atau ada kesalahan dalam menulis nominalnya. Nah, setelah neraca saldo ini, kita membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data neraca saldo dan data hasil informasi penyesuaian akhir periode. Di dalamnya, jurnal penyesuaian dikenal dengan ayat jurnal. Suatu hal yang harus diketahui dengan ayat jurnal adalah jurnal yang dibuat melalui informasi transaksi sebagai bahan perubahan dalam jurnal tersebut, atau sebagai proses pencatatan perubahan saldo yang berasal dari beberapa akun sehingga mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Dalam jurnal penyesuaian ini terdapat 7 objek. Yang pertama adalah biaya dibayar di muka, biaya dibayar di periode berikutnya, pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima periode berikutnya, pencadangan kerugian, dan pemakaian persediaan. Yang terakhir adalah depresiasi aktiva tetap. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah pemakaian
perlengkapan. Di sini kan perlengkapan adalah komponen yang dibeli perusahaan yang digunakan untuk kepentingan perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Yang artinya bahwa perlengkapan ini digunakan untuk mendukung operasional perusahaan, sehingga perusahaan wajib untuk menyesuaikan penggunaan perlengkapan selama satu periode. Sehingga di sini jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapannya. Artinya bahwa beban perlengkapan bertambah dan perlengkapan yang dimiliki perusahaan itu berkurang. Yang kedua adalah piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini terjadi apabila suatu pemasukan sudah menjadi pendapatan perusahaan, namun belum adanya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, sehingga pendapatan tersebut harus dicatat sebagai pendapatan pada periode tersebut. Jadi piutang tersebut dialihkan menjadi pendapatan perusahaan. Jadi untuk akunnya itu piutang berada di debit, dan kreditnya itu berada pada pendapatan. Yang ketiga adalah utang beban. Beban ini terjadi jika dalam akhir periode akuntansi suatu perusahaan terdapat beban yang masih menjadi tanggungan perusahaan dan beban tersebut belum dibayarkan oleh perusahaan, sehingga beban tersebut dicatat sebagai hutang. Beban yang masih harus dibayar harus dibuat jurnal penyesuaian. Hal ini karena pada dasarnya beban tersebut sudah diakui oleh perusahaan sebagai beban perusahaan, sehingga perlu dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai hutang atau beban yang akan dibayar pada periode berikutnya. Sehingga untuk jurnalnya ini adalah beban debit dan kreditnya adalah hutang. Untuk selanjutnya adalah pendapatan hutang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah saat penerimaan dicatat sebagai hutang. Nah, di sini kita bisa lihat jurnalnya itu berbeda dengan saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan. Terus yang kelima adalah beban dibayar di muka. Nah, di sini ada dua juga pendekatannya, yaitu saat pembayaran dicatat sebagai harta dan saat pembayaran dicatat sebagai beban. Untuk jurnalnya juga berbeda antara pendekatan dicatat sebagai harta dan beban. Nah, yang keenam adalah kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih, yaitu yang timbul dikarenakan adanya bahwa piutang yang dicatat di laporan keuangan itu hanya sebesar piutang yang dapat ditagih, sehingga di sini untuk jurnalnya itu beban kerugian piutang dan kreditnya cadangan kerugian piutang. Yang ketujuh adalah penyusutan aktiva tetap, adalah pencatatan yang diakibatkan adanya penurunan nilai guna aset yang dimiliki perusahaan. Penyusutan peralatan harus dicatat dan dimasukkan ke dalam akuntansi sebagai bukti pengakuan beban penurunan aset yang dimiliki perusahaan, sehingga untuk akunnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Yang terakhir adalah persediaan barang dagang. Di sini juga ada dua metode, yaitu pendekatan dengan ikhtisar dan pendekatan dengan harga pokok.
Kalau pendekatan ikhtisar itu menggunakan persediaan barang dagang awal dan menggunakan persediaan barang dagang akhir, sehingga dapat dilihat ini untuk jurnalnya, jurnal penyesuaian dari persediaan barang dagang. Yang kedua adalah metode pendekatan harga pokok penjualan, yaitu menggunakan adanya harga pokok yang diperoleh dari persediaan awal, pembelian, beban angkut pembelian, terus ada potongan pembelian. Untuk jurnal pendekatan dengan harga pokok penjualan adalah yang debit ini ada harga pokok penjualan, terus ada persediaan barang dagang akhir, terus retur pembelian, terus ada potongan pembelian. Ya, sedangkan untuk yang dikredit itu ada persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut pembelian, dan harga pokok penjualan. Nah, nantinya ini yang ada dua pendekatan ini itu tergantung nanti perusahaan menggunakan pendekatan yang mana. Jadi nanti tergantung perusahaannya. Nah, sebagai contoh di sini adalah perlengkapan yang dimiliki perusahaan mempunyai saldo sebesar 4.400.000 pada neraca saldo. Di akhir periode terdapat informasi mengenai perlengkapan yang masih tersisa sebesar 2.700.000, sehingga perusahaan sudah melakukan pemakaian perlengkapan sebesar 1.700.000 yang diperoleh dari 4.400.000 dikurangi 2.700.000, sehingga dicatat sebagai beban perlengkapan sebesar 1.700.000 pada jurnal penyesuaian. Di sini untuk jurnal penyesuaian seperti ini. Jadi beban bertambah sebesar 1.700.000 dan perlengkapan berkurang sebesar 1.700.000. Nah, dan setelah penyesuaian kita membuat neraca lajur, yaitu suatu lembar kerja yang berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual dan berguna untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Sebab nantinya dari neraca lajur ini kita bisa menyusun laporan keuangan. Dan neraca lajur ini berisi semua informasi untuk laporan keuangan seperti saldo perkiraan sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Nah, ini ada 6 pokok yang ada pada neraca lajur. Ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, laporan perhitungan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laba yang ditahan, dan yang terakhir adalah neraca. Nah, ini contohnya neraca lajur. Nah, di sini nanti diisi nomor rekeningnya, terus neraca saldo yang diperoleh dari buku besar itu nanti dipindahkan di sini. Terus jurnal penyesuaian itu juga dimasukkan di sini. Terus selanjutnya neraca saldo setelah disesuaikan ini hasil dari neraca saldo ditambah atau dikurangi penyesuaian, sehingga nanti hasilnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini di sini ada neraca saldo, ini perlengkapan sebesar 4.400.000 yang diperoleh di sini ya, 4.400.000. Terus di penyesuaian kan ada penggunaan perlengkapan sebesar 1.700.000 yang berada di kredit. Nah, nanti sehingga dari di neraca saldo setelah disesuaikan itu hasil dari neraca saldo yang di debit ini dikurangi dengan penyesuaian yang ada di kredit. Jadi 4.400.000 dikurangi 700, sehingga nantinya neraca saldo setelah disesuaikan untuk rekening perlengkapan adalah 2.700.000. Sedangkan untuk
laporan rugi laba dan neraca ini nanti digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan rugi laba ini berisi beban dan pendapatan yang nanti digunakan untuk menyusun laporan. Yang kedua adalah di neraca. Di neraca ini berisi akun selain beban dan pendapatan. Jadi nanti ada akun kas, ada akun piutang, ada akun hutang nanti di neraca. Nah, ini nanti digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan. Nah, setelah dari laporan keuangan itu, kita menyusun jurnal penutup, yaitu disusun di akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil semua nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilakukan pada periode selanjutnya. Jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus akuntansi selanjutnya. Di sini untuk jurnal penutupnya itu ada 4 macam. Yang pertama adalah akun pendapatan yang ada pada laba rugi. Ini ditutup dengan jurnal berikut, yaitu pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Terus yang kedua adalah akun beban yang juga ada pada laporan laba rugi, yaitu dengan ikhtisar laba rugi pada beban. Yang ketiga adalah PREF yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, yaitu ditutup dengan modal pada PREF, sehingga modal perusahaan itu akan berkurang sebesar PREF. Yang keempat adalah ikhtisar laba rugi. Nah, jika perusahaan memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba ruginya didebitkan dan akun modal dikreditkan. Yang artinya bahwa modal perusahaan itu bertambah sejumlah laba yang diperoleh perusahaan, yaitu 5 juta. Di sini contohnya 5 juta. Nah, yang apabila perusahaan mengalami kerugian, maka akun modal didebit dan ikhtisar laba rugi dikredit. Di sini kan berarti kalau kerugian itu kan akun modal itu berada di debit dan ikhtisar laba ruginya berada di kredit. Alhamdulillah, pada e-learning perdana kali ini kita sudah selesai, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi siklus akuntansi ini masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.